Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Beranda Ruang Seni dan Budaya. Tadi kita juga sempat membahas mengenai pentingnya edukasi bahasa melalui tulisan buku oleh kedua penulis kita pada hari ini. Nah, kalau untuk buku sendiri nih Bu, nanti yang akan di-launchingkan itu judul-judulnya seperti apa dan kira-kira ini akan mengarah ke apa nih, sejarah kah atau pariwisata, budaya atau apakah? Sepertinya ada semua ya Pak Yusuf, yang disebutkan oleh Mbak Afifah ada semua. Karena kan tadi STEAM itu, jadi kita syarat buku yang kita produksi di kantor bahasa itu harus mengusur unsur STEAM itu. Jadi kompleks lah untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi selain memuat nilai kearifan lokal yang ada di Provinsi Bengkulu, mulai dari bunga kibutnya, kemudian benteng Marlboro-nya, kemudian nanti ada yang bercerita tentang bagaimana cara membuat bubuk kopi, bagaimana cara membuat merica atau dol, gitu. Apa teknik-teknik dalam memukul dol. Jadi juga harus memuat unsur STEAM yang disebutkan tadi ya. Ada science, teknologi, art dan mathematics. Jadi ada unsur ilmu pengetahuan yang masuk, teknologinya masuk. Teknologi itu contohnya itu tadi Mbak, ketika kita membuat bubuk kopi. Nah itu kan teknologi itu walaupun masih secara sederhana diajarkan ke anak-anak lewat cerita. Art seninya nanti ada yang sekaligus belajar matematika itu belajar tentang sudut-sudut di rumah hubungan 5 dari suku Serawai. Jadi kalau yang disebutkan Mbak Afifah tadi lengkap, ada semua dalam 20 judul buku cerita kita tahun ini. Wow, ini buku anak walaupun simple dan sederhana tapi sangat berkualitas tinggi tentunya ya. Semoga anak-anaknya yang membacanya juga bisa diserap dengan baik dan bisa menambah mereka wawasan, menambah cara berpikir mereka juga, karena membaca bukan hanya sekedar membaca tadi, tentunya juga bisa meningkatkan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, kalau untuk ini kan bukunya 20 nih. Penulisnya sendiri ini dari Bengkulu, itu dari mana aja nih kira-kira? Ada yang dari Lebong, ada yang dari Kota Bengkulu, ada yang dari Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, lengkap Mbak. Dari berarti sesuai bahasa masing-masing. Sesuai bahasa masing-masing. Karena memang tujuan utamanya kan pelestarian bahasa daerah. Jadi yang menulis itu harus penutur jatinya. Siapa tahu kan orang Lebong bawain ini Serawai. Sebenarnya boleh. Sebenarnya nggak ada masalah di situ, nggak ada aturannya. Tetapi ini kita lihat dulu ada gambarnya di sebelah sini. Ini adalah contoh-contoh atau cover ya? Iya, halaman depan. Akan launching. Halaman depan. Betul. Wow, luar biasa. Ini ada apa nih Bu? Itu kebaik negulai lemah. Wow, ini enggano ya? Ini enggano, tari semut, kahino dubahai. Ini kibut. bunga rafflesia, ada juga nanti bunga kibut. Ini apa nih? Ini ginggong. Nah, Mbak Afifah tahu nggak tentang ginggong nih? Waduh, ini kalau ditanya saya juga mohon maaf, saya juga belum tahu nih. Baca bukunya berarti. Benar sekali. Nah, ini ada apa nih? Wah, banyak banget ya. Banyak. Itu ada hampir 20 cover buku yang berbeda-beda dengan bahasanya juga, dengan adat, budaya, pariwisata, semuanya lengkap. Wow, luar biasa. Tentunya di tahun depannya ada 61 juga yang akan dikeluarkan. Itu kira-kira seperti apa nih? Hampir sama? Sama. Atau lebih? Semoga lebih lengkap lagi akan kita perkenalkan kepada masyarakat tentang apa yang kita punya di Provinsi Bengkulu. Mungkin bisa permainan yang mulai punah sekarang ya, permainan anak. Terus informasi yang lebih menariknya itu bagi penulis ada uang lelahnya. Tentunya ya, apalagi anak-anak muda tuh yang suka nulis, jangan nulis novel aja, tulislah cerita anak ya. Mungkin info yang boleh saya tambahkan adalah tahun depan ketika nanti tidak bisa bergabung menjadi penulis, kami pun akan membuka seleksi penerjemah. Wow. Nah, jadi bagi adik-adik atau siapapun yang merasa mempunyai kapasitas dalam bahasa daerah, kami undang untuk ikut seleksi penerjemah. Dari 61 buku ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Luar biasa. Ini berarti bahasa daerah dan bahasa Indonesia ya. Betul. Jadi jangan khawatir kalau ditanya bahasa Mandarin, enggak ya. Enggak ya. Ini kebetulan lokal gitu ya Pak Bu ya. Jadi lebih ke bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Jadi aman gitu ya. Bisa langsung daftarkan. Nah, kalau pesan-pesan dan kesannya untuk anak-anak
terutama nih mungkin ibu-ibu muda untuk memberikan edukasi melalui buku cerita kepada anak-anaknya. Mungkin dari Ibu Helen dan juga Bapak Yusuf. Oke, dari saya dulu ya. Pesan saya mungkin sebagai orang tua, sebagai pemerhati pendidikan, sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia bahasa dan sastra, rasanya sudah menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana di tengah gempuran teknologi sekarang yang anak-anak sangat akrab dengan gawai yang mereka punya yang selalu ada di tangan, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk tetap mengenalkan anak-anak kita kepada buku. Jadi kita harus mengenalkan anak-anak kita pada pengalaman-pengalaman menarik yang mereka bisa eksplorasi ketika mereka membaca buku tersebut. Jadi sudah kewajiban kita semua untuk tidak hanya mendukung anak-anak kita untuk membaca, tapi sudah rasanya kita juga perlu turut andil dalam proses itu. Kita juga harus setidaknya menyediakan bahan buku yang berkualitas itu untuk anak-anak kita. Dari Bapak Yusuf mungkin bisa menambahkan? Menambahkan mungkin yang saya harus tambahkan adalah kantor bahasa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pelestarian bahasa daerah. Dan kita sebagai orang Bengkulu yang punya bahasa ibu kita, bahasa Rejang, bahasa Enggano, dan bahasa Bengkulu dengan semua dialek itu tentu seharusnya lebih lebih punya tanggung jawab untuk mempertahankan bahasa itu supaya jangan hilang dari keluarga kita begitu. Jadi tentu seharusnya buku-buku yang sudah kami terbitkan, kami luncurkan setiap tahun itu dibaca, disampaikan kepada anak-anak, dan orang tua juga harus bijak dalam hal ini. Ketika anaknya tidak paham dengan bahasa itu, bisa didampingi, bisa diajarkan, bisa diberikan informasi lebih terkait buku itu, sehingga ada komunikasi antara orang tua dengan anak, orang tua dengan anak, anak dengan ibunya, dengan keluarga besarnya, sehingga bahasa daerah itu menjadi menjadi sentuhan, menjadi obrolan sehari-hari, dan tidak menjadi kaku begitu. Jadi tidak ada lagi istilah bahasa daerah itu kampungan, bahasa daerah itu orang dusun segala macam. Jadi saya rasa itu yang harus perlu dibenarin, karena sikap itu harus benar-benar ditanamkan dari keluarga. Kami menyediakan bahannya, keluarga menopang dengan semangatnya begitu. Sama-sama kita normalkan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini peran orang tua juga sangat dituntut untuk terus mencintai dan juga melestarikan dan mengajak anak untuk terus berbahasa daerah, dan tidak lupa juga untuk terus bisa mengajarkan anak dengan bahasa Indonesia serta juga bahasa asing, itu sangat penting. Baik pemirsa, terima kasih juga Ibu dan Bapak pada hari ini sudah banyak sekali menginformasikan edukasi kepada saya dan juga pemirsa di rumah, dan jangan lupa saksikan terus Berendor Ruang Seni dan Budaya hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifah Masya pamit undur diri dan sampai jumpa.